TV1 dimanapun Anda berada, hadirin hadirat, saudara-saudariku yang terus berdatangan, ya, maju ke depan dong, belanjanya belakangan, udah belanja dulu, nanti kebagian belanjanya, ya. Hadirin hadirat, saudara-saudariku yang kumuliakan, kembali kita teruskan bahwa yang saya kupas tadi adalah jantung dari hakikat kemerdekaan. Itulah makna kemerdekaan bagi semua hamba, bukan untuk Indonesia saja. Sekarang kita bicara kemerdekaan Republik Indonesia. Republik Indonesia yang mempunyai kemerdekaan yang diperjuangkan, yang mana para pahlawan muslimin banyak mengambil bagian dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita. Di antaranya Imam Bonjol, di antaranya Tengku Umar, di antaranya Tengku Ciditiro, di antaranya Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu kampungnya namanya Kampung Sewun, tempat tinggalnya itu. Kampung Sewun, ya, itu tempat salah satu nama di kota Tarim. Nama para ulama di situ banyak yang datang ke Indonesia memang dari Sewun. Saudara-saudariku yang kemuliakan. Jadi memang keterkaitan antara para ulama yang datang dari Hadramaut membawa ketenangan, kedamaian, dan menjauhkan tindakan-tindakan kekerasan terhadap sesama, bahkan kepada hewan sekalipun. Allah itu tidak suka kekerasan walaupun pada hewan. Walau pada hewan, Allah tidak suka kekerasan. Ya. Diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita, ada seorang nabi di masa lalu, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita, ada nabi di masa lalu duduk di bawah sebuah pohon, seekor semut menggigitnya. Maka Nabi itu memanggil seluruh umatnya, bakar pohon ini. Sarangnya semut yang menggigit manusia. Memang binatang yang mengganggu manusia itu halal dibunuh. Tapi Allah berbeda perbuatannya kepada para nabi, pendidikannya beda dengan orang umum. Maka Allah berkata, halla namlatun wahidah. Hai, bukankah cuma seekor semut yang kecil yang berbuat, kok semuanya yang dihabisi? Maka Nabi itu pun bertaubat. Demikian indahnya budi pekerti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat jauh dari kekerasan, sangat lemah lembut kepada sesama, bahkan lemah lembut kepada semua yang memusuhinya. Dan kemerdekaan dicapai dengan jiwa-jiwa yang seperti itu. Mereka cuma mempunyai bambu kuning saja, senjata mereka enggak punya. Ada yang punya, ada yang enggak punya. Namun mengandalkan himmah. Oleh sebab itu, dengerin dong. Kalau mau ngomong duduk sini. Ada kursi satu lagi tuh. Hadirin saudara-saudariku yang kumuliakan, maka oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemerdekaan kita ini tepat pada hari 17 Ramadan, hari Badr Al-Kubra. Peperangan Badr Al-Kubra itu kejadiannya 17 Ramadan. Ya, hari Jumat 17 Ramadan tepat dengan hari kejadian peperangan pertama muslimin, yaitu Badr Al-Kubra, dan keadaannya pun enggak sama beda. Badr Al-Kubra jumlahnya 313 menghadapi 3.000 pasukan Quraisy dengan senjata lengkap. Para sahabat sudah semangat,
siap tempur ya Rasulullah. Berkata kaum Ansar, ya Rasulullah, kaum Ansar ini kesianan, kalau kaum Muhajirin memang sering berhadapan dengan musuh karena Mekah banyak rampoknya, kaya raya orang Mekah, makin kaya tempat makin banyak rampoknya. Tanya Pak Polisi itu, benar enggak? Iya, kalau tempat-tempat kumuh paling yang dicolong ayam. Tapi kalau tempat-tempat yang mewah, kehilangannya mobil, uang, berlian, ya. Makin banyak penduduknya yang kaya, makin banyak pencurinya yang kelas berat juga. Begitu pula Mekah. Mekah banyak orang-orang yang jago-jago perangnya karena memang ahli mereka. Tapi kaum Ansor cuma petani. Tahunya pacul, sekop. Kalau kata almarhum, patok, ceker, tahunya itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bagaimana mau perang? Kuda nggak punya, perisai nggak punya, pakai pedang nggak tahu, punya juga enggak. Rasul saya mau perang, Rasul tidak suka perang, Rasul tidak menyukai peperangan. Rasul ingin memotong Ir Quraisy, irnya kafilah Abu Sufyan. Ir itu kabilah perdagangan, rombongan kan, kalau berjalan itu rombongan mereka, karena supaya aman dari para perampok jadi rombongan lewatnya itu. Nah, rombongan ke Madinah selalu dipotong oleh kaum Quraisy. Mereka dari Mekah memotong atau merampok perdagangan ke Madinah. Nabi sesekali ingin beri pelajaran, kita potong juga sekarang irnya Abu Sufyan, biar dia tahu gimana pahitnya kalau seandainya kafilahnya dipotong. Dengar kabar kaum Quraisy, mereka kerahkan 3.000 pasukan. Maka Nabi SAW begitu mendengar 3.000 pasukan akan datang, mereka berjalan menuju medan Badr, lalu berdoa kepada Allah, ya Rabb, lau syi'ta an tu'bad ba'dal yawm. Wahai Allah, kalau seandainya lau halaka hadal qaum, kalau seandainya kaum yang du'afa dan lemah ini dibantai oleh kaum Quraisy besok, aku takut tidak ada yang menyembahmu lagi di muka bumi, wahai Allah. Maka hadirin hadirat, sampai ridaknya jatuh dari beliau mengangkat doanya dengan tinggi, dipeluk oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq dari belakang. Asbuka ya Rasulullah, Allah tidak akan membuatmu kalah. Di saat itu, keesokan harinya, Allah subhanahu wa ta'ala dijelaskan dalam Al-Quranul Karim, fa inni mumiddukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Aku turunkan 5.000 pasukan malaikat untuk turun ke bumi untuk membantu kalian ahlu Badr. Pasukan malaikat turun. Nah, kalau sudah pasukan malaikat yang turun kan gampang. Subhanallah, kejadian itu disatukan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kan jauh beda antara 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang silam, sama 4 tahun 1945. Allah jadikan harinya sama karena Allah tahu inilah negeri muslimin terbesar di dunia yang insya Allah akan semakin hari semakin muncul kedamaian, kesejahteraan, kerukunan pada bangsa kita, pada negeri kita, pada wilayah kita, juga pada Ustadz Agung yang sudah berdiri. Husaini marhaban marhaban